Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihi ala maghiz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Nikmat yang luar biasa, mahal sekali. Mungkin dari miliaran manusia, berapa manusia yang diberikan nikmat ini, maka kita patut bersyukur dan mendoakan sesama kita untuk dimudahkan istiqomah dan lebih baik lagi ke depannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, sahabatnya, dan keluarganya. Melanjutkan pembacaan hadis, kali ini kita sudah masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab kewajiban patuh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bab ini hanya ada satu hadis, jadi akan diselesaikan, namun cukup lumayan hadisnya, akan dibacakan matannya insyaallah. Sebelumnya dalam kitab ini disebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Hadis dalam bab ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah." Al-ayah. Ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركاب فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلقت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه Muslim. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Ta'ala dalam akhir surat Al-Baqarah, yang artinya bagi Allah adalah apa-apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di bumi.
jika kalian terangkan apa-apa yang dalam hatimu, atau jika kalian sembunyikan, pastilah Allah akan memperhitungkan semuanya. Sampai akhir ayat. Maka hal tersebut dirasa amat berat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berjongkok di atas lutut mereka atau bertumpu dan berkata, "Ya Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang kami sanggup melaksanakannya, yaitu salat, puasa, jihad, dan sedekah. Tetapi kini telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami tidak sanggup melaksanakannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan dua golongan ahli kitab sebelum kalian? Kami mendengar tapi kami menyalahi, atau kami melawan. Jangan berkata sedemikian itu, tetapi katakanlah kami mendengar dan kami menaati. Kami memohon ampunan kepadamu, ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali." Setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniru membacanya dan lidah mereka menjadi ringan membacanya, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat lanjutannya sebagaimana yang dibacakan tadi. Lalu setelah mereka melaksanakannya, maka Allah menghapusnya. Dan setelah itu Allah menurunkan ayat, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." Beliau bersabda, "Benar, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami." Beliau bersabda, "Benar, ya Tuhan kami, janganlah pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya." Beliau bersabda, "Benar, beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Beliau bersabda, "Benar." Hadis riwayat Muslim. Maka di antara pelajaran ataupun hikmah-hikmah hadis yang dapat kita ambil adalah bahwasanya kita dapat melihat bagaimana para sahabat terhadap hal ini ialah takut kepada sesuatu hukuman yang Allah berikan lantaran suatu hal yang mereka tidak dapat menolaknya, seperti getaran hati yang muncul tanpa diusahakannya. Oleh karenanya mereka tidak sanggup menanggungnya. Maka ketika mereka membaca ayat tersebut, mereka menjawab, "Kami mendengar dan kami taat kepada Tuhan kami," tanpa memprotesnya. Kemudian Allah Ta'ala memberitakan kepada mereka bahwa beban dan kesulitan itu telah diangkat dari mereka. Maksudnya mereka tidak disiksa karena getaran dan bisikan hati yang sering muncul dalam jiwa-jiwa mereka. Di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka semestinya berdoa dan memohon kepadanya. Lalu selanjutnya ialah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk merespon terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan, bukan melawan tapi dengan ketaatan. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan suatu perintah atau beban yang tidak sanggup dijalankan oleh manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, semata-mata mengharapkan wajahnya Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.